Halo teman-teman, Prancis adalah negara Eropa dengan jumlah muslim terbesar dengan lebih dari 5,7 juta orang, terhitung 8,5% dari populasi. Menurut Pusat Penelitian Pew. Tapi muslim membenci Prancis, dan baru-baru ini menyebar ke negara-negara muslim di Timur Tengah. Gelombang boikot terhadap Prancis dan serangan teroris sedang meningkat. Mengapa demikian? Kita akan mencari tahu bersama. Selama abad ke-19 dan ke-20, Prancis mendirikan banyak koloni di Afrika Utara. Penjajah Prancis tidak hanya menjarah sumber daya, tetapi juga mengeksploitasi tenaga kerja penduduk asli. Ratusan ribu orang dikirim ke Prancis untuk bekerja. Sekitar setengah dari mereka adalah muslim, dan mereka harus bekerja di pabrik dan pertanian sebagai budak. Sejak tahun 1960-an, industri manufaktur Prancis telah berkembang pesat, dan terjadi kekurangan banyak pekerja. Mereka terus mengirim sekitar 600.000 muslim Afrika Utara ke Prancis untuk bekerja. Orang-orang ini mengikuti keinginan mereka, bukan paksaan. Setelah itu, karena lebih mudah mencari nafkah di sini, mereka tinggal dan menjadi warga negara Prancis. Pada 1970-an, Prancis mengalami krisis ekonomi yang parah, yang mengakibatkan penutupan banyak pabrik. Muslim menjadi orang buangan. Mereka kehilangan pekerjaan dan harus bermigrasi ke daerah terpencil untuk mencari nafkah dengan bertani. Seiring waktu, kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar antara Prancis dan Muslim. Mereka merasa marah karena rasisme. Sementara mereka dulu pekerja keras untuk memperkaya Prancis. Banyak remaja yang tidak puas telah bergabung dengan organisasi teroris ISIS atau Al-Qaeda. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, militer Prancis secara aktif berpartisipasi dalam operasi melawan ekstremis Islam di Mali dan Suriah. Konfrontasi Prancis telah membuat marah ISIS dan Al-Qaeda. Mereka secara teratur menelepon secara online, anggota organisasi di tanah Prancis untuk membalas, dan memaksa Prancis untuk menarik pasukannya pulang. Serangan teroris sedang meningkat di Prancis. Misalnya, pada tahun 2016, sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi. Menusuk berturut-turut, menewaskan 86 orang, dan melukai hampir 400 orang. Pada 16 Oktober 2020, dalam kelas tentang kebebasan berbicara, seorang guru bernama Samuel Paty memberikan murid-muridnya, termasuk Muslim, lihat karikatur Nabi Muslim Muhammad. Lukisan ini menunjukkan bagian paling sensitif dari seseorang, jadi kami menutupinya. Beberapa hari kemudian, guru itu dipenggal oleh seorang pemuda Muslim. Bukan kebetulan bahwa mereka melakukannya. Lukisan ini, bersama dengan kartun dari majalah Charlie Hebdo, telah dikritik berkali-kali oleh umat Islam. Itu juga penyebab dari serangkaian serangan sebelumnya. Setelah kejadian ini, pihak berwenang Prancis melancarkan perburuan bagi mereka yang dicurigai sebagai Muslim radikal, dan menutup beberapa gereja. Mereka juga menggantung karikatur Nabi di banyak tempat umum. Patut disebutkan bahwa Presiden Prancis, Emmanuel Macron, telah membela perilaku guru, bersama dengan majalah Charlie Hebdo. Dia mengatakan bahwa Prancis diperbolehkan untuk kebebasan berbicara, termasuk hak untuk menghujat. Islam adalah agama yang menyebabkan krisis di dunia, tambahnya. Selain itu, sebelum itu, pemerintah Prancis juga memperkenalkan undang-undang yang melarang umat Islam menutup hijab. Membuat situasi semakin tegang. Jika kepala negara menolak untuk menjulurkan lidahnya 7 kali sebelum berbicara, konsekuensinya tidak terhitung. Setelah pidato Presiden Prancis, sederet pemimpin negara-negara Muslim angkat bicara, dan rakyatnya turun ke jalan untuk memprotes. Di Turki, Presiden Erdogan mengatakan, Tuan Macron membutuhkan perawatan psikiatris. Ketika dia mendengar berita itu, Macron menjawab bahwa pernyataan Erdogan tidak dapat diterima. Dia memperburuk keadaan. Setelah itu, majalah Charlie Hebdo terus menerbitkan gambar satir Erdogan yang minum dan menggoda gadis-gadis. Sementara itu, Islam melarang minum alkohol. Segera, Presiden Turki menjadi marah dan meminta orang-orang untuk memboikot barang-barang Prancis. Di Pakistan, Perdana Menteri Imran Khan mengatakan, Tuan Macron menyakiti perasaan umat Islam dan mendorong Islamofobia di dunia. Ribuan pengunjuk rasa berbaris menuju kedutaan Prancis untuk memprotes. Di Bangladesh, puluhan ribu orang berbaris melalui ibu kota, Dhaka. Nyanyian untuk memboikot produk Prancis, dan membawa plakat yang menyebut, Macron teroris terbesar di dunia. Di Palestina, pengunjuk rasa membakar gambar Presiden Macron, meneriakan, dengan jiwa dan darah kami akan menebus Nabi. Di Somalia, ribuan pengunjuk rasa mengutuk Macron. Beberapa toko bahkan memajang produk Prancis, dan memiliki tanda, tidak untuk dijual. Di Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, beberapa supermarket mengeluarkan produk Prancis dari rak mereka. Dan menyerukan boikot barang-barang Prancis.
Di distrik mayoritas Muslim di pusat keuangan India Mumbai, sekitar 100 poster menampilkan Macron dengan sepatu bot di wajahnya. Dan menyebutnya, setan, terpampang di trotoar dan di jalanan. Banyak negara Muslim lainnya seperti Suriah, Libya, Irak, Yaman, Qatar, Aljazair, Maroko, Lebanon, Yordania, Mesir, Tunisia. Banyak juga yang turun ke jalan untuk memprotes tindakan Presiden Prancis itu. Ini juga menyerukan boikot barang-barang Prancis. Organisasi Kerjasama Islam juga menyuarakan oposisi dan meminta Prancis untuk merevisi kebijakan pemisahan diri yang ditujukan untuk umat Islam. Dan berhenti menghina lebih dari 1,5 miliar Muslim di seluruh dunia. Sejak pembunuhan guru dan pernyataan anti-Muslim Presiden Macron, Prancis harus memperketat keamanan lebih dari sebelumnya. Puluhan serangan teroris telah terjadi sejak saat itu, membuat orang-orang di jalanan waspada dan penuh ketakutan. Adapun Prancis, Mr. Macron mungkin tidak salah karena undang-undang mengizinkan kebebasan berbicara untuk menggambar kartun, terlepas dari siapa orangnya. Namun, bagi umat Islam dan banyak agama lain, kami juga tidak mengizinkan satir tentang dewa dan pemimpin. Selanjutnya, banyak negara di Timur Tengah memiliki organisasi Islam radikal. Selalu menunggu kesempatan untuk menghasut kebencian, mengganggu stabilitas keamanan negara-negara Eropa. Buat mereka mudah aksi terorisme. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.